Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Sapitri S dengan NIM 240306077 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian eksternal pada ayam, yaitu ayam broiler atau Gallus domesticus beserta fungsi-fungsinya. Yang pertama, di sini ada caput atau kepala. Nah, di caput ini tuh ada paruh ini, yang mana fungsi paruh itu adalah untuk mengambil makanan dan minuman. Selanjutnya ada cavum oris, yaitu rongga mulut. Fungsinya itu adalah sebagai tempat awal pengolahan makanan sebelum dicerna lebih lanjut. Lalu ada nares anteriores, lubang hidung. Fungsinya adalah untuk pernapasan dan untuk menghangatkan serta melembabkan udara yang akan dihirup. Selanjutnya itu ada jengger. Jengger ini berfungsi dalam menarik perhatian pasangan dan menunjukkan status sosial. Jengger juga membantu dalam pengaturan suhu tubuh. Selanjutnya di sini ada organovisus atau indera penglihatan, yang mana itu memberikan penglihatan yang baik untuk membantu ayam melihat predator dan mencari makanan. Lalu ada si kelopak mata, yang fungsinya itu adalah melindungi mata dari benda asing. Selanjutnya ada cervix, leher. Fungsinya itu adalah menghubungkan kepala dengan badan dan memungkinkan gerakan fleksibel untuk mencari makanan dan menghindar dari bahaya. Selanjutnya ada trunkus badan. Di trunkus ini ada bulu yang mana berfungsi untuk menjaga suhu tubuh, melindungi kulit dan membantu dalam terbang. Nah, di bulu itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu plumae. Plumae itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada calamus ini plumae. Calamus ini tangkai bulu yang melekat pada folikel kulit. Selanjutnya itu rachis ini, yang mana itu adalah lanjutan dari calamus dan merupakan penyokong vesilium. Selanjutnya di sini ada vesilium, merupakan bendera bulu yang terdapat di kanan kiri rachis. Lalu di sini ada plumulae, yang mana fungsinya adalah menjaga kehangatan tubuh. Lalu di sini ada filoplumae yang memiliki fungsi sensorik, membantu merasakan lingkungan sekitar. Menurut letaknya, bulu unggas itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada tentricus, bulu yang menutupi badan. Lalu ada retricus, bulu yang menutupi ekor, pangkal ekor. Lalu ada remiges, bulu yang menutupi sayap. Selanjutnya ada paraterum, bulu yang menutupi daerah bahu. Selanjutnya ada alas puria, bulu yang menutupi ibu jari di sini. Lalu ada ekstremitas anterior. Itu yang pertama itu ada sayap ini, yang mana fungsinya itu adalah untuk terbang, tetapi juga digunakan dalam perilaku sosial seperti saling berinteraksi dan menjaga keseimbangan saat berjalan. Lalu juga ada ekstremitas posterior. Itu ada ruang pertama dan kedua yang memungkinkan mobilitas dan dukungan untuk berdiri. Lalu di sini ada seng. Ini fungsinya itu untuk berjalan dan berlari serta sebagai alat pertahanan. Selanjutnya di sini ada kaudal atau ekor. Di kaudal itu ada kloaka. Ini fungsinya itu sebagai saluran untuk sistem pencernaan, ekskresi dan reproduksi. Ini adalah tempat di mana limpa dikeluarkan dan juga tempat telur dikeluarkan pada betina. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Sapitri S dengan NIM 240306077 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan bagian eksternal pada kelinci. Yang pertama, di sini ada caput atau kepala. Di caput itu terdapat 5 oris ini, mulut yang berfungsi untuk mengkonsumsi makanan dan air. Lalu ada pebrisae, kumis, yang fungsinya itu untuk merasakan lingkungan sekitar dan membantu navigasi. Selanjutnya ada nares externus, lubang hidung, yang fungsinya itu adalah untuk bernapas dan mencium aroma. Selanjutnya ada organovisus atau organ penglihatan yang terdiri dari bulbus oculi. Di bulbus oculi terdiri dari kornea, yang mana kornea itu sendiri berfungsi untuk melindungi mata dan membiaskan cahaya. Selanjutnya ada iris. Fungsinya adalah mengatur cahaya yang masuk ke dalam mata melalui pupil. Lalu pupil. Fungsi pupil adalah lubang di tengah iris yang fungsinya mengatur cahaya yang masuk. Lalu ada palpebrae, kelopak mata. Fungsinya adalah untuk melindungi mata dan membantu menjaga kelembapan mata.
Selanjutnya ada organoauditus atau organ pendengaran yang terdiri dari auriculae, daun telinga, yang fungsinya adalah menangkap gelombang suara dan membantu dalam pendengaran. Selanjutnya ada forus acousticus externus, lubang telinga bagian luar, yang fungsinya adalah mengarahkan suara ke dalam telinga. Selanjutnya di sini ada trunkus, badan. Di trunkus ini terdiri dari toraks, dada. Fungsinya adalah melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru. Lalu ada abdomen, perut. Fungsinya menampung organ pencernaan seperti lambung dan usus. Lalu ada dorsum, punggung. Fungsinya ini adalah untuk mendukung struktur tubuh. Selanjutnya ada glutae, paha. Fungsinya menghubungkan bagian atas dan bawah dan membantu dalam pergerakan. Selanjutnya ada umbiculus, pusat, yang mana fungsinya ini sebagai titik penempelan otot. Lalu ada mamae, payudara, tidak terlihat karena kelincinya masih kecil, yang mana mamae itu sendiri berfungsi untuk kelenjar susu yang fungsinya adalah untuk menyusui anak-anaknya. Selanjutnya anus atau saluran terakhir dari pencernaan, fungsinya adalah untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan. Lalu ada organ genitalia, organ reproduksi, fungsinya itu adalah untuk reproduksi. Pada jantan itu disebut penis dan pada betina disebut vulva. Selanjutnya ada ekstremitas. Ekstremitas terbagi menjadi dua, yaitu ekstremitas cranialis yang terdiri dari brachium, lengan atas, yang fungsinya adalah untuk bergerak dan mencengkram. Lalu ada antebrachium, lengan bawah, fungsinya adalah untuk mendukung pergerakan. Lalu ada manus, tangan, yang mana fungsinya itu adalah untuk menggenggam dan berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya ada caudalis, yang mana terdiri dari femur, paha. Fungsinya itu mendukung berat badan dan pergerakan. Selanjutnya ada crus, kaki bawah, yang fungsinya adalah membantu dalam pergerakan dan melompat. Sekian penjelasan dari saya tentang bagian-bagian eksternal pada kelinci. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.